Shalom, hari ini kami dari kelompok 5 D3 Manajemen Logistik dan Material yang beranggotakan saya, Teresa Ruth Osebela Muda dengan NIM 20 A30 410 24 dan teman-teman saya. Saya Novel Deutromulus Aritonang dengan NIM 20 A30 410 35. Dan saya Valentina Sianipar dengan NIM 20A 30410 26. Hari ini kami akan mempresentasikan salah satu kompetensi dasar yang ada di dalam buku Membimbing Kelompok Kecil untuk Mengubah Hidup. Kegunaan adanya kelompok kecil di gereja. Yang pertama, semua orang yang tergabung dalam kelompok kecil bisa saling membantu dalam pelajaran dan memahami arti gereja yang sesungguhnya. Yang kedua, bertukar pikiran dalam menaati firman Tuhan. Yang ketiga, saling memberi dukungan atau dorongan dalam menceritakan kembali isi firman Tuhan yang telah didengar. Yang keempat, menimbulkan rasa cinta kasih terhadap sesama. Yang kelima, membuat suasana gereja menjadi lebih hidup dan lebih utuh. Kompetensi dasar yang kami ambil yaitu memulai kelompok kecil di dalam gereja. Peta konsepnya yang pertama adalah bagaimana cara memulai kelompok kecil. Yang kedua, bagaimana fase-fase pelayanan kelompok kecil di dalam gereja. Yang ketiga, mengadakan pelatihan atau pembimbingan kelompok kecil. Dan yang terakhir, ada mengevaluasi pelayanan kelompok kecil. Bagaimana cara memulai kelompok kecil? Yang pertama, rencanakan pelatihan atau pertemuan singkat sebelum atau sesudah kebaktian gereja. Misalnya, mulailah dengan mengumpulkan pemuda-pemudi gereja walau hanya sebatas nongkrong atau ngopi-ngopi. Yang kedua, gantilah fokus acara tengah minggu atau minggu malam dengan membahas topik-topik kelompok kecil dan pembimbingan. Yang ketiga, jika kelompok kecil mulai terbentuk, rancang ulang beberapa acara di hari Minggu untuk membahas seputar masalah yang sudah dibahas pada saat kebaktian gereja di hari Minggu dari pemuda-pemudi gereja tersebut. Dan yang terakhir, setelah sudah semakin banyak yang terkumpul akan menambah keakraban satu sama lain. Mulailah mengagendakan pertemuan rutin setiap minggu sekali di rumah salah seorang pemuda-pemudi untuk memulai kebaktian, mengadakan game, atau juga mengadakan latihan kur. Fase-fase pelayanan dalam kelompok kecil, yang pertama ada fase menjadi model atau fase turbo. Para pemimpin gereja memimpin satu atau dua kelompok kecil. Kelompok ini terdiri dari calon-calon pemimpin lain, orang-orang yang belum pernah mengalami kelompok kecil yang hidup, dan beberapa orang yang baru sedikit memiliki pengalaman kelompok. Contoh dalam kelompok kecil tersebut, seperti kelompok pemahaman Alkitab intensif, kelompok terapi, kelompok kumpul-kumpul, dan diskusi keagamaan. Kelompok turbo, perwujudan intensif dari fase turbo atau menjadi model, hanya bedanya kelompok turbo hampir seluruhnya berisi calon pembimbing. Yang kedua, ada fase percobaan. Dalam fase ini, semua anggota kelompok tahu bahwa mereka sedang menjajaki kelompok percobaan. Fase ini dimulai dengan meminta beberapa pembimbing terlatih untuk memimpin kelompok-kelompok kecil selama 12 sampai 16 pertemuan. Selama fase ini, Anda harus sering bertemu secara teratur dengan para pembimbing. Dan para pembimbing harus bersedia lebih mendorong kelompok-kelompok tersebut. Yang ketiga, ada fase permulaan. Di dalam fase permulaan, masih banyak yang bergerak dari mulut ke mulut untuk memperkenalkan
pelayanan kelompok kecil, pembimbing dan calon pembimbing sudah menyelesaikan fase turbo atau mengalami kelompok model bisa diminta membawa anggota ke dalam kelompok mereka. Dan yang harus diperhatikan untuk para pembimbing yang sudah terlatih adalah tempat, waktu, bahan, durasi, pemimpin senior, dan pembina. Dan yang terakhir terdapat fase go public. Fase go public adalah fase di mana kelompok kecil tersebut sudah mampu untuk menunjukkan dan mengembangkan pelayanan dengan pembimbing dengan baik dan memulai seluruh gereja satu kotanya agar merasa bahwa peranan pemuda-pemudi itu sangat besar terhadap pelayanan dan keberlangsungan gereja ke depan dan saling berpendapat bagaimana agar kelompok kecil di gerejanya masing-masing ikut ambil sejak awal dalam ibadah gereja mingguan dan membuat para jemaat selalu ingin memuji Tuhan dengan adanya ide-ide kreatif yang dilakukan kelompok kecil gereja tersebut. Jadi kesimpulan dari fase go public ini adalah fase terpenting dalam terbentukkan kelompok kecil di gereja agar mereka diakui dan dianggap memiliki peran penting dalam setiap gereja dan membuat semua remaja yang tidak aktif menjadi aktif dan mempunyai rasa ingin bergabung dengan salah satu di antara kelompok-kelompok gereja yang lain. Mengadakan pelatihan pembimbing kelompok kecil. 1. Pelatihan desentralisasi, pelatihan praktik di lapangan. Calon pembimbing belajar dengan mengamati dan bereksperimen di dalam kehidupan. Yang kedua, ada pelatihan berbasis persekutuan. Persekutuan merupakan kesempatan bagi para pembimbing untuk mendapatkan pelatihan informal yang sesuai kebutuhan dari para pembina. Yang ketiga, ada pelatihan berbasis pelayanan. Gereja-gereja yang dimiliki berbagai pelayanan untuk para lajang, mahasiswa, pembuatan program kaum pria, dan lain-lain. Biasanya akan menyediakan pelatihan khusus untuk hal-hal yang dapat diterapkan dalam pelayanan tersebut. Yang keempat, dalam pelatihan desentralisasi ada pembelajaran mandiri. Para pembimbing bisa memanfaatkan kaset-kaset, buku, dan makalah-makalah lain dari perpustakaan pembimbing, serta informasi dan berbagai bahan-bahan pelatihan. Dan yang kedua ada pelatihan sentralisasi. Pelatihan yang terpusat dan terarah ke gereja diselenggarakan di gedung gereja atau tempat pilihan lain, agar para pembimbing dapat berkumpul bersama para pendeta dan koordinator pelayanan untuk menerima pengarahan tertentu. Acara ini ideal untuk diisi role play, demo keterampilan, pemaparan visi, studi kasus, dan presentasi video. Pada umumnya, pelatihan sentralisasi diadakan di awal tahap kepemimpinan. Mengevaluasi pelayanan kelompok kecil di gereja. Yang pertama, bagaimana keadaan kelompok kita dalam memenuhi dan mengembangkan pelayanan yang mengutamakan kelompok kecil sebagai sarana utama untuk menyatakan perhatian, kebenaran, dan pelayanan kepada tubuh Kristus. Ada beberapa sarana untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kemajuan anggota dan pembimbing. Yang kedua, ada bagaimana keadaan pembimbing kita. Para pembimbing bisa mendengar apa yang berhasil maupun yang perlu diperhatikan, dan bisa mendapat peneguhan maupun tantangan. Para pembimbing perlu membicarakan umpan balik ini dengan pembimbing atau pembina mereka untuk mendapatkan saran serta dorongan semangat.
Dan yang terakhir adalah bagaimana keadaan pertemuan-pertemuan kita dalam hal ini, saya, Novel, dan Valentina terbilang cukup sering melakukan pertemuan, walaupun pertemuan yang kami lakukan dilakukan secara virtual, baik di dalam lingkungan persekutuan Institut Teknologi Logistik Trisakti ataupun dari pribadi kami sendiri. Kami bertiga sering berdiskusi tentang pelajaran di kelas ataupun tentang pelajaran agama. Begitulah pertemuan-pertemuan kami dari D3 Manajemen Logistik dan Material. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.